Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 10. Saya Ibu Guru Rifeda Pratiwi sebagai guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Materi menyusun laporan hasil observasi. Pada kesempatan ini, kita akan membahas menginterpretasi laporan hasil observasi. Pertanyaannya, pernahkah kalian mengamati dan membuat laporannya? Ketika mengamati sesuatu dan membuat laporannya, maka laporan hasil observasi dapat disajikan dalam bentuk tertulis maupun lisan. Ketika penyajiannya dalam bentuk lisan, maka menyimak laporan hasil observasi secara lisan. Cara menyimak yang baik antara lain: A. Berkonsentrasi penuh, B. Mencatat pokok-pokok informasi penting dalam teks, C. Membuat pertanyaan dugaan isi teks yang berjudul wayang, memfokuskan pada pencarian jawaban mengapa teks tersebut termasuk teks laporan hasil observasi. Setelah kita menyimak laporan hasil observasi tersebut, kita dapat mengidentifikasi isi teks laporan hasil observasi, menyusun ringkasan isi pokok, menyimpulkan fungsi teks laporan hasil observasi. Baik, untuk saat ini kegiatan kalian adalah menyimak laporan hasil observasi yang berjudul wayang. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. UNESCO, lembaga yang mengurusi kebudayaan dari PBB, pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor berasal dari Indonesia. Wayang merupakan warisan mahakarya dunia yang tidak ternilai dalam seni bertutur. Para wali songo, penyebar agama Islam di Jawa, sudah membagi wayang menjadi 3. Wayang kulit di timur, wayang wong atau wayang orang di Jawa Tengah, dan wayang golek atau wayang boneka di Jawa Barat. Penjenisan tersebut disesuaikan dengan penggunaan bahan wayang. Wayang kulit dibuat dari kulit hewan ternak, misalnya kulit kerbau, sapi, atau kambing. Wayang wong berarti wayang yang ditampilkan atau diperankan oleh orang. Wayang golek adalah wayang yang menggunakan boneka kayu sebagai pemeran. Selanjutnya, untuk mempertahankan budaya wayang agar tetap dicintai, seniman mengembangkan wayang dengan bahan-bahan lain, antara lain wayang suket dan wayang motekar. Wayang kulit dilihat dari umur dan gaya pertunjukannya pun dibagi lagi menjadi bermacam jenis. Jenis yang paling terkenal karena diperkirakan memiliki umur paling tua adalah wayang purwa. Purwa berasal dari bahasa Jawa yang berarti awal. Wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditatah dan diberi warna sesuai kaidah pulasan wayang pedalangan, serta diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule yang diolah sedemikian rupa dengan nama cempurit yang terdiri atas tuding dan gampit. Wayang wong, bahasa Jawa yang berarti orang, adalah salah satu pertunjukan wayang yang diperankan langsung oleh orang. Wayang orang yang dikenal di suku Banjar adalah wayang gung, sedangkan yang dikenal di suku Jawa adalah wayang topeng. Wayang topeng dimainkan oleh orang yang menggunakan topeng. Wayang tersebut dimainkan dengan iringan gamelan dan tarian. Perkembangan wayang orang pun saat ini beragam. Tidak hanya digunakan dalam acara ritual, tetapi juga digunakan dalam acara yang bersifat menghibur. Selanjutnya, jenis wayang yang lain adalah wayang golek yang mempertunjukkan boneka kayu. Wayang golek berasal dari Sunda. Selain wayang golek Sunda, wayang yang terbuat dari kayu adalah wayang menak atau sering juga disebut wayang golek menak karena cirinya mirip dengan wayang golek. Wayang tersebut kali pertama dikenalkan di Kudus. Selain golek, wayang yang berbahan dasar kayu adalah wayang klitik. Wayang klitik berbeda dengan golek. Wayang tersebut berbentuk pipih seperti wayang kulit, akan tetapi
Cerita yang diangkat adalah cerita Panji dan Damar Wulan. Wayang yang terbuat dari kayu adalah wayang papak atau cepak, wayang timplong, wayang potehi, wayang golek tekno, dan wayang ajen. Perkembangan terbaru dalam dunia pewayangan menghasilkan kreasi berupa wayang suket. Jenis wayang ini disebut suket karena wayang yang digunakan terbuat dari rumput yang dibentuk menyerupai wayang kulit. Wayang suket merupakan tiruan dari berbagai figur wayang kulit yang terbuat dari rumput. Bahasa Jawa, suket. Wayang suket biasanya dibuat sebagai alat permainan atau penyampaian cerita pewayangan kepada anak-anak di desa-desa Jawa. Dalam versi lebih modern, terdapat wayang motekar atau wayang plastik berwarna. Wayang motekar adalah sejenis pertunjukan teater bayang-bayang atau serupa wayang kulit. Namun, jika wayang kulit memiliki bayangan yang berwarna hitam saja, wayang motekar menggunakan teknik terbaru hingga bayang-bayangnya bisa tampil dengan warna-warni penuh. Wayang tersebut menggunakan bahan plastik berwarna, sistem pencahayaan teater modern, dan layar khusus. Semua jenis wayang di atas merupakan wujud ekspresi kebudayaan yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan, antara lain sebagai media pendidikan, media informasi, dan media hiburan. Wayang bermanfaat sebagai media pendidikan karena isinya banyak memberikan ajaran hidup kepada manusia. Pada era modern ini, wayang juga banyak digunakan sebagai media informasi. Ini antara lain dapat kita lihat pada pagelaran wayang yang disisipi informasi tentang program pembangunan, seperti keluarga berencana, pemilu, dan sebagainya. Yang terakhir, meski semakin jarang, wayang masih tetap menjadi media hiburan. Setelah menyimak teks wayang, kerjakan tugas berikut ini. Simak baik-baik, tugas dikumpulkan.